Perkenalkan, nama saya Nur Sufi Hamidah, NIM 50. Sesuai dengan judul videonya, hari ini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul Analisis Kesalahan Berbahasa, Tataran Wacana, dan Tataran Sintaksis pada podcast Suara Puan yang berjudul Suara Mereka, Hidup dalam Tuntutan Adat. Pasti banyak yang bertanya. Jadi, analisis kesalahan berbahasa adalah kesalahgunaan atau penyalahgunaan atau penyimpangan seseorang saat menggunakan bahasa. Yang menyimpang dari apa? 1. Menyimpang dari kaidah bahasa yang berlaku. 2. Menyimpang dari norma atau etika saat berkomunikasi. Dan yang ketiga itu menyimpang dari norma masyarakat ya. Lalu kategorinya itu ada banyak. Dari yang pertama paling rendah itu ada ejaan, kemudian ada morfologi, ada sintaksis, semantik, dan wacana. Di makalah saya itu saya mengkaji kesalahan berbahasa pada tataran sintaksis dan wacana. Nah, pada tataran sintaksis itu saya mendapatkan 24 data yang mana dibagi menjadi 5 kelompok besar. Yang ini kelompok pertama, sisipan bahasa asing yang berjumlah 17 data, kemudian mubazir kata satu data. Yang selanjutnya itu sisipan bahasa gaul ada 3 data. Kemudian yang keempat itu sisipan bahasa daerah berjumlah 2 data, dan yang terakhir penyalahgunaan imbuhan berjumlah 1 data. Dan kemudian dilanjutkan dengan analisis kesalahan berbahasa tataran wacana. Yang saya dapatkan, yang saya peroleh itu ada 9 data. Semuanya termasuk ke dalam kategori ketidakefektifan penggunaan kalimat saat berkomunikasi. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan melalui PowerPoint, baik itu dari tataran sintaksisnya maupun kesalahan berbahasa di tataran wacananya. Bisa disimak ya. Saya akan mencontohkan satu saja kesalahan berbahasa tataran sintaksis dengan sisipan bahasa asing ya. Contohnya ini ada di data 1. Data 1 itu kalimatnya bunyi seperti ini ya. Tuliskan seperti ini. Bunyinya itu kayaknya kalau glowing up aku, glowing up-nya di keluarga yang benar-benar tradisional. Nah, itu hasil analisisnya bisa terlihat dengan sangat jelas bahwa di kalimat yang disebutkan atau diucapkan oleh narasumber itu terdapat sisipan dari bahasa asing, yakni frasa glowing up, yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia itu similar dengan dididik ya, atau tumbuh dan berkembang. Jadi perbaikannya itu seperti ini. Kayaknya kalau dididik aku itu dididik di keluarga yang benar-benar tradisional. Demikian. Nah, untuk data-data yang lain bentukannya kasarannya seperti ini, yang akan saya tampilkan dalam bentuk PowerPoint beserta penjelasannya dengan lengkap. Baik, yang pertama adalah kesalahan tataran sintaksis, yakni sisipan bahasa asing. Bisa dilihat ada frasa growing up dan kata template. Nah, keduanya itu merupakan sisipan dari bahasa Inggris yang jika ditranslate ke dalam bahasa Indonesia memiliki pengertian glowing up itu sendiri dididik, sedangkan template itu merupakan pemikiran. Nah, untuk perbaikannya bisa dilihat ya seperti ini. Selanjutnya ada contoh kata ci yang berasal dari bahasa Tionghoa, yakni kata dasar taci yang memiliki arti kakak perempuan. Nah, di sini jika diubah ke bahasa Indonesia, maka kalimat perbaikannya yang benar adalah seperti ini. Bisa dilihat sendiri ya. Lalu berikutnya ada kesalahan tataran sintaksis sisipan bahasa daerah. Ada 2 contoh, yang pertama kata abang dan yang kedua adalah kata opung. Nah, abang ini
memiliki arti kakak laki-laki. Lalu sedang opung ini berasal dari bahasa Medan yang jika di bahasa Indonesia kan memiliki arti kakak. Perbaikannya bisa dilihat sendiri ya. Selanjutnya adalah sisipan bahasa gaul. Nah, di sini contohnya saya mengambil bahasa khas Jaksel, yakni kata lo gue. Nah, perbaikannya bisa dilihat sendiri. Berikutnya adalah kesalahan tataran sintaksis imbuhan. Nah, bisa dilihat yang bercetak tebal, tapinya akunya. Kata tapi jika diberi imbuhannya itu berdasarkan ED tidak mungkin. Mengapa? Karena katanya itu biasanya diikuti kepemilikan. Sedangkan kata tapi itu merupakan konjungsi. Jadi salah ya, pembenarannya bisa dilihat. Yang berikutnya adalah kesalahan tataran sintaksis, yakni mubazir kata. Mubazir kata yakni maksudnya penggunaan kata yang secara berulang-ulang. Nah, di sini contohnya itu punya mama, punyanya mama. Nah, keduanya itu diulang secara 2 kali padahal maknanya itu sama sehingga terlihat buang-buang kata ya atau mubazir. Pembenarannya bisa dilihat sendiri. Yang terakhir adalah kesalahan tataran wacana, yakni ketidakefektifan penggunaan kalimat. Data 7 bisa dilihat, lebih kurus dari aku lah, lebih kurus, lebih cantik. Nah, kata lebih kurus diulang 2 kali, sebaiknya itu dihilangkan salah satu. Perbaikannya bisa dilihat. Kemudian di sini saya mengambil data 9, punya mimpi sendiri meskipun Sally belum tahu mimpi Sally apa. Nah, kata itu merupakan kata-kata yang ambigu, tidak jelas maksudnya apa, dan perbaikannya bisa dilihat sendiri, disimak sendiri ya teman-teman. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah kesalahan berbahasa itu dapat terjadi baik lisan maupun tulisan. Nah, ada banyak bentuknya, mulai dari tataran terkecil yang tadi saya sebutkan, ada morfologi, ejaan, sintaksis, semantik, hingga yang paling tinggi yakni adalah wacana. Nah, kemudian dari data yang saya peroleh melalui sumber data yaitu podcast Suara Puan, diperoleh ada 33 total kesalahan berbahasa yang di dalamnya memuat kesalahan berbahasa tataran sintaksis dan kesalahan berbahasa tataran wacana. Untuk kesalahan berbahasa tataran sintaksis itu sendiri berjumlah 24 data yang dibagi menjadi 5 kelompok. Kemudian untuk tataran wacana terdapat 9 data yang hanya klasifikasinya masuk satu kelompok saja, yakni ketidakefektifan penggunaan kata atau kalimat. Kesimpulannya, untuk memperbaiki kesalahan baik itu dalam saat menulis atau berbicara, kita sebagai pengguna bahasa banyak-banyaklah membaca buku dan menyimak. Karena dengan banyak membaca buku, menyimak, atau mengobrol dengan orang-orang yang bahasanya itu baik dan benar, maka kemampuan berbicara kita, kemampuan menulis kita akan bertambah baik, menambah kosakata tentunya, dan meminimalisir adanya atau terjadinya kesalahan-kesalahan seperti yang tadi saya cantumkan. Baik, di penghujung acara, terima kasih telah menonton. Dan kedepannya untuk menjadi Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.